Dalam satu momen saat misa, Padre Pio menyaksikan jiwa-jiwa berubah dari penderitaan menjadi kegembiraan yang cemerlang, dibawa ke surga oleh para malaikat. Padre Pio mengungkapkan, ketika Anda mempersembahkan misa untuk orang yang telah meninggal, inilah yang terjadi. Anda mungkin merasa orang yang Anda sayangi, yang telah meninggal dunia masih membutuhkan bantuan Anda. Intuisi dalam hati Anda, kegelisahan dalam mimpi Anda, pemikiran yang terus-menerus bahwa mungkin dengan cara yang misterius Anda masih bisa melakukan sesuatu untuknya. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang kita cintai setelah mereka meninggalkan dunia ini? Apa yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini bukanlah sekadar teori atau gagasan yang menghibur. Ini merupakan wahyu mistis, mendalam, dan transformatif yang dialami dan dibagikan oleh Padre Pio sendiri, Santo Stigmata, kepada beberapa anak rohani terdekatnya. Sebelum kita menjelajahi misteri sakral ini, tunjukkan kepada kami bahwa Anda ada di sini. Berikan tanda cahaya di kolom komentar jika Anda tergerak oleh gagasan membantu jiwa-jiwa, sukai video untuk menjaga iman, tetap hidup, dan berlangganan. Pantau terus sampai akhir untuk mendapatkan wawasan menakjubkan yang akan mengubah cara Anda memandang misa. Padre Pio tidak hanya percaya pada kekuatan misa kudus untuk membantu orang yang meninggal. Dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Dengan mata yang sama yang mengeluarkan darah dari luka-luka Kristus, dia merenungkan realitas supernatural yang masih belum terlihat oleh sebagian besar dari kita. Saat merayakan misa, Padre Pio melihat jiwa-jiwa di api penyucian hadir di altar. Dia melihat mereka berubah pada saat konsekrasi. Ia mengamati bagaimana beberapa orang dipenuhi cahaya dan dibawa ke surga oleh para malaikat tepat pada saat misa dipersembahkan untuk mereka. Jika Anda pernah mempersembahkan misa untuk orang yang Anda kasihi atau mempertimbangkan untuk melakukannya, tetapi tidak yakin akan dampaknya yang sebenarnya, apa yang akan Anda temukan hari ini akan sepenuhnya mengubah cara Anda memahami tindakan cinta ini. Jika Anda percaya pada kekuatan misa kudus dan wahyu Padre Pio, tulislah di komentar, Padre Pio, berdoalah bagi almarhum saya, dan tetaplah di sini sampai akhir, karena saya akan mengungkapkan sebuah gerakan sederhana, namun penuh kekuatan yang diajarkan Padre Pio, yang dapat melipat gandakan nilai dari setiap misa yang Anda persembahkan untuk orang-orang yang Anda cintai. Francisco Forgione, yang dikenal di seluruh dunia sebagai Padre Pio, lahir pada tahun 1887 di Pietrelcina, Italia. Sejak usia muda, ia menunjukkan hubungan istimewa dengan Tuhan, namun pada tahun 1918 hidupnya berubah selamanya. Saat berdoa di depan salib, dia menerima stigmata, luka yang sama dengan Kristus, yang menemaninya selama 50 tahun, mengeluarkan darah setiap hari tanpa pernah terinfeksi dan tidak dapat dijelaskan secara medis. Namun stigmata hanyalah salah satu bagian dari karunia mistik Padre Pio. Dia memiliki karunia bilokasi, muncul di dua tempat pada waktu yang sama. Dia bisa membaca hati, mengungkapkan dosa-dosa tersembunyi di ruang pengakuan dosa yang tidak diketahui orang lain. Dan yang paling relevan dengan topik kita hari ini, dia bisa melihat jiwa-jiwa di api penyucian. Bagi Padre Pio, jiwa-jiwa ini bukanlah konsep abstrak atau dogma teologis. Itu adalah kehadiran yang nyata, sama nyatanya dengan manusia yang berdaging dan berdarah. Dia melihat mereka, berbicara dengan mereka, merasakan kepedihan dan harapan mereka. Jiwa-jiwa di api penyucian terus-menerus mengunjungi saya. Dia pernah mengaku kepada pembimbing rohaninya. Mereka meminta doa misa. Kadang-kadang mereka membangunkan saya di malam hari, mengelilingi tempat tidur saya, memohon bantuan. Suatu hari saat merayakan misa, salah satu asistennya memperhatikan bahwa Padre Pio sedang menatap tajam ke sudut gereja. Kemudian dia bertanya apa yang dia lihat. Saya melihat ayah saya, jawab Padre Pio. Dia datang untuk mengucapkan terima kasih atas misa yang saya persembahkan untuknya kemarin. Dia mengatakan kepada saya bahwa berkat misa itu, waktunya di api penyucian telah berakhir dan dia sekarang memasuki surga. Misa kurban ekaristi bagi Padre Pio adalah tindakan paling penuh kuasa yang dapat kita lakukan bagi jiwa-jiwa kita yang telah meninggal. Lebih dari sekedar doa,
lebih dari sedekah, lebih dari sekedar bunga di kuburan mereka. Mengapa? Karena dalam misa, bukan kita yang memanjatkan doa secara terbatas. Kristus sendirilah yang mempersembahkan dirinya kepada Bapa demi jiwa-jiwa itu. Hari ini, kita akan menelusuri bersama kesaksian-kesaksian menakjubkan Padre Pio tentang apa yang ia saksikan selama misa. Mengapa misa memiliki kekuatan unik untuk membebaskan jiwa-jiwa dari api penyucian? Bagaimana Anda dapat mempersembahkan misa secara efektif untuk orang-orang yang Anda kasihi? Tanda-tanda apa yang mungkin menunjukkan bahwa orang yang Anda sayangi, yang sudah meninggal sedang menerima bantuan? Sebelum melanjutkan, saya ingin berbagi sesuatu yang istimewa. Kami telah menyiapkan e-book berjudul Rahasia Spiritual Santo Padre Pio, yang menggali banyak ajaran dan wahyu mistik dari orang suci tercinta ini. Buku ini berisi doa-doa yang ampuh, renungan berdasarkan ajarannya, dan nasihat praktis untuk memperkuat spiritualitas Anda. Ini bukan sekedar buku tentang Padre Pio, tetapi sebuah panduan spiritual yang dapat mengubah hubungan Anda dengan Tuhan dan orang-orang yang Anda cintai yang telah meninggal dunia. Anda akan menemukan tautan untuk mengunduhnya di komentar. Dan ingat, setiap unduhan membantu kami terus membuat konten semacam ini yang memperkuat iman kami. Sekarang mari kita menyelami wahyu luar biasa Padre Pio tentang apa yang terjadi ketika kita mempersembahkan misa untuk orang terkasih yang telah meninggal. Pada suatu pagi yang dingin di bulan November di gereja kecil San Giovanni Rotondo, Padre Pio merayakan misa seperti biasa, dengan penuh semangat dan air mata berlinang. Namun hari itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tepat setelah konsekrasi ketika dia mengangkat hosti, wajahnya berubah. Orang-orang di dekatnya melihat matanya tertuju pada tempat kosong di altar, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Beberapa hari kemudian, sambil menceritakan rahasianya kepada salah satu anak rohaninya, Padre Pio mengungkapkan apa yang telah dilihatnya. Saat saya memegang tubuh Kristus, saya melihat 3 jiwa perlahan-lahan bangkit dari tanah. Mereka dikelilingi oleh cahaya redup pada awalnya, namun saat misa berlangsung, cahaya ini semakin kuat. Pada saat komuni, cahaya menjadi sangat terang, sehingga saya hampir tidak dapat melihat mereka. Kemudian seorang malaikat memegang tangan mereka dan menuntun mereka ke atas sampai mereka menghilang dari pandangan saya. Ketiga jiwa itu jelasnya adalah orang-orang yang dipersembahkan misa oleh beberapa umat beriman. Mereka telah berada di api penyucian selama bertahun-tahun, dan pada hari itu, berkat pengorbanan suci itu, mereka menyelesaikan penyuciannya dan diterima di surga. Jiwa-jiwa di api penyucian menghadiri misa kami, Padre Pio mengajarkan. Mereka berkumpul dalam lingkaran seperti orang-orang yang kehausan di sekitar oasis di padang pasir, menunggu untuk menerima minuman segar yang datang dari altar. Bagi mereka, setiap misa bagaikan hujan menyegarkan yang turun ke atas api pemurnian yang mengelilingi mereka. Seorang wanita bernama Maria yang kehilangan suaminya karena kecelakaan melakukan perjalanan dari Meksiko ke Italia untuk mengaku dosa kepada Padre Pio. Dia putus asa, mengira suaminya mungkin menderita karena dosa yang tidak diakui sebelum kematian mendadaknya. Sebelum dia menyebutkan apapun tentang suaminya, Padre Pio berkata, "Suami Anda baik-baik saja. Dia membutuhkan penyucian, tetapi 7 misa yang Anda persembahkan untuknya di paroki Anda telah sangat membantunya. Dia hampir siap untuk memasuki kemuliaan Tuhan. Persembahkan 3 misa lagi, dan Anda akan melihat tanda bahwa dia telah dibebaskan sepenuhnya." Maria sambil menangis kembali ke Meksiko dan melakukan persis seperti yang diperintahkan Padre Pio. Setelah misa ketiga, ketika berdoa di rumah, dia merasakan aroma mawar memenuhi ruangan, meskipun tidak ada bunga di dekatnya. Pada saat itu dia merasakan kedamaian yang mendalam, tidak seperti apapun yang dia alami sejak kematian suaminya. Dia kemudian tahu bahwa dia telah menemukan istirahat abadi. Kesaksian mengejutkan lainnya datang dari Francesco, putra rohani Padre Pio yang kehilangan ibunya. Selama berbulan-bulan, dia berulang kali bermimpi melihat ibunya menderita, seolah terjebak di tempat gelap. Karena prihatin, ia memberitahu Padre Pio, "Ibumu ada di api penyucian." Orang suci itu membenarkan. Dia membutuhkan misa, banyak misa. Cinta yang dia miliki untukmu begitu besar sehingga Tuhan mengizinkan dia mencarimu dalam mimpi, sehingga kamu dapat membantunya.
Francesco menyelenggarakan misa novena 9 hari berturut-turut untuk jiwa ibunya. Malam setelah misa terakhir, dia mendapat mimpi yang sangat berbeda. Dilihatnya ibunya berpakaian putih bercahaya di taman yang penuh cahaya. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, no anakku. Aku merasa damai." Ketika ia kembali untuk memberitahu Padre Pio, orang suci itu tersenyum dan berkata, "Saya tahu, saya melihatnya pada misa kemarin. Dia termasuk di antara para malaikat." Padre Pio menjelaskan bahwa selama misa, tabir yang memisahkan dunia kita dari akhirat menjadi semakin tipis. Pada saat konsekrasi beliau berkata, surga benar-benar terbuka. Jika kita dapat melihat dengan mata jiwa, kita akan melihat altar dikelilingi oleh para malaikat yang berlutut dan banyak sekali jiwa yang menunggu pengorbanan Kristus untuk mengangkat mereka kepada Tuhan. Salah satu wahyu Padre Pio yang paling mencolok adalah bahwa jiwa-jiwa di api penyucian hadir pada pemakaman mereka sendiri dan pada misa yang dipersembahkan untuk mereka. Mereka tidak berada di tempat yang jauh, dia bersikeras. Mereka berdiri di samping orang yang mereka cintai, mengamati rasa sakit mereka, ingin menyampaikan bahwa mereka masih hidup meskipun berada di dimensi lain. Pada suatu kesempatan saat misa untuk seorang pemuda yang meninggal karena kecelakaan, Padre Pio berhenti sejenak setelah konsekrasi. Dia kemudian menjelaskan bahwa arwah pemuda itu ada di sana dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada ibunya, yang menangis terseduh-seduh di bangku depan. "Katakan pada ibuku bahwa aku baik-baik saja, bahwa rasa sakitnya menghambatku, bahwa dia harus menemukan kedamaian agar aku dapat melangkah maju." Kesaksian ini bukanlah kasus yang terisolasi. Selama lebih dari 50 tahun imamatnya, Padre Pio berkali-kali menyaksikan kekuatan transformatif misa bagi jiwa orang yang meninggal. Apa yang tidak terlihat oleh kami baginya adalah kenyataan yang sejelas matahari tengah hari. Kini, marilah kita memahami lebih dalam mengapa misa memiliki kekuatan yang unik dan luar biasa untuk membantu orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia. Untuk memahami kuasa misa kudus yang tak tertandingi bagi jiwa orang yang meninggal, kita harus mengingat apa yang sebenarnya terjadi dalam setiap perayaan Ekaristi. Misa bukan sekedar peringatan atau kenangan akan perjamuan terakhir. Ini adalah aktualisasi kehadiran nyata pengorbanan Kristus yang sama di kayu salib. Dalam setiap misa, Padre Pio mengajarkan, waktu berhenti dan kita secara mistik hadir di Golgota. Pengorbanan Kristus tidak diulangi. Pengorbanan tunggal ini dihadirkan di altar, melampaui ruang dan waktu. Ini adalah alasan pertama atas kekuatannya yang luar biasa. Ketika kita mempersembahkan misa untuk orang yang telah meninggal, kita secara langsung menerapkan manfaat sengsara Kristus yang tak terbatas kepada jiwa tersebut. Anggap saja seperti ini. Bayangkan Anda mempunyai hutang yang mustahil untuk dibayar dengan sumber daya Anda yang terbatas. Namun seseorang dengan kekayaan tak terbatas memutuskan untuk membayarnya untuk Anda. Itulah yang terjadi dalam misa. Doa-doa pribadi kita, meskipun berharga, terbatas seperti tetesan kecil air di lautan keadilan ilahi. Namun dalam misa, darah Kristus yang sangat berhargalah yang dipersembahkan bagi jiwa itu. Seorang ibu yang berduka pernah bertanya kepada Padre Pio, apa yang lebih baik bagi mendiang putranya? Mengunjungi makamnya setiap hari dengan membawa bunga atau mengadakan misa untuknya. Tanggapan orang suci itu sangat belak-belakan. Putra Anda tidak melihat bunganya, namun ia menerima segala rahmat dari misa. Satu misa yang dipersembahkan untuk putra Anda akan membantunya melakukan lebih dari 100 kunjungan ke makamnya. Dibandingkan dengan devosi lain untuk mendiang, misa mempunyai tempat yang benar-benar unik. Sebuah rosario untuk jiwa di api penyucian memiliki nilai yang besar, namun Padre Pio menegaskan bahwa satu misa dapat memberikan manfaat lebih bagi jiwa tersebut dibandingkan dengan banyak rosario. Ibarat membandingkan setetes air dengan keseluruhan lautan, jelasnya. Doa pribadi adalah setetes air, misa adalah samudra rahmat. Padre Pio sering menggambarkan apa yang dilihatnya selama perayaan tersebut. Pada saat konsekrasi seolah-olah sungai cahaya mengalir dari altar dan memandikan jiwa-jiwa yang hadir. Mereka yang berada dalam penderitaan yang lebih besar
segera merasakan kelegaan, seolah-olah balsem yang menyegarkan telah dicurahkan untuk luka rohani mereka. Beberapa orang yang secara khusus dipersembahkan untuk misa benar-benar tenggelam dalam cahaya ini, dan transformasi mereka sungguh menakjubkan. Manfaatnya bagi jiwa orang yang meninggal bermacam-macam. Pertama, misa meringankan penderitaan mereka yang menyucikan. Padre Pio membandingkan hal ini dengan membuka jendela di ruangan yang panas dan menyesakan. Jiwa langsung merasakan kelegaan, kesegaran, seolah angin sejuk menyelimutinya di tengah panas yang mensucikan. Kedua, mempersingkat waktu mereka di api penyucian. Beberapa jiwa, ungkap Padre Pio, yang membutuhkan bertahun-tahun pemurnian, dibebaskan setelah beberapa misa yang dipersembahkan dengan cinta dan devosi sejati. Ketiga, hal ini meningkatkan kapasitas mereka untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Setiap misa, kata Santo itu, tidak hanya membawa jiwa lebih dekat pada visi indah, tetapi juga meningkatkan kapasitasnya untuk cinta dan kemuliaan abadi. Ini seperti memoles berlian. Ini tidak hanya membersihkan, tetapi meningkatkan kemampuannya untuk memantulkan cahaya. Namun manfaatnya tidak hanya bagi orang yang meninggal saja. Mereka yang mempersembahkan misa juga menerima rahmat yang melimpah. Padre Pio meyakinkan bahwa jiwa-jiwa yang dibebaskan dari api penyucian melalui misa kita akan menjadi pendoa syafaat yang kuat bagi kita, begitu mereka mencapai surga. Mereka tidak pernah melupakan orang-orang yang membantu mereka ketika mereka membutuhkan, katanya. Mereka menjadi seperti malaikat pelindung tambahan yang terus-menerus menjadi perantara bagi para dermawan mereka. Maria Concepcion, seorang wanita dari Guadalajara, mengalami hal ini secara langsung. Selama bertahun-tahun, dia mempersembahkan misa bulanan untuk mendiang ayahnya. Suatu hari saat menghadapi krisis keuangan parah yang mengancam keluarganya menjadi tunawisma, dia berdoa dengan iman. Ayah, jika ayah bersama Tuhan, tolonglah kami sekarang. Pada hari yang sama, dia menerima telepon tak terduga dari mantan rekan ayahnya. Aku tidak tahu kenapa, kata pria itu, tapi hari ini aku terbangun sambil memikirkan ayahmu secara intens. Aku ingat aku berhutang budi padanya. Ada yang bisa kubantu. Pria itu akhirnya menawarinya pekerjaan yang menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Dimensi lain dari kekuatan misa adalah kemampuannya untuk memulihkan ikatan antara yang hidup dan yang meninggal. Banyak orang membawa penyesalan, kata-kata yang tak terucapkan, atau rasa sakit hati yang tak termaafkan. Padre Pio mengajarkan bahwa misa dapat menyembuhkan luka-luka yang melampaui kematian. Dalam Ekaristi, katanya, kasih Kristus begitu nyata dan kuat sehingga dapat membangun kembali jembatan yang tampaknya telah dihancurkan oleh kematian selamanya. Roberto, seorang pria yang tersiksa karena tidak meminta maaf kepada saudaranya sebelum kematiannya karena kecelakaan, mengakui rasa sakitnya kepada Padre Pio. Orang suci itu menasihatinya untuk mempersembahkan serangkaian misa untuk saudaranya dengan tujuan khusus untuk menyembuhkan ikatan itu. Setelah misa ketiga, Roberto mengalami mimpi nyata di mana saudaranya memeluknya sambil berkata, "Tidak ada yang perlu diampuni di antara kita. Kita dipersatukan dalam Kristus." Saat terbangun, Roberto merasakan beban berat terangkat dari hatinya. Rekonsiliasi yang tidak mungkin terjadi dalam hidup telah dicapai melalui persekutuan para kudus, yang diperkuat oleh kurban Ekaristi. Inilah kekuatan misa yang transformatif dan membebaskan. Misa tidak hanya membantu jiwa-jiwa dalam penyuciannya, tetapi juga menyembuhkan, memulihkan, dan memperkuat ikatan cinta yang bahkan kematian tidak dapat memutuskannya. Sekarang setelah kita lebih memahami kekuatan luar biasa ini, mari kita lihat bagaimana kita dapat mempersembahkan misa dengan paling efektif untuk orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal. Padre Pio, dengan pengalaman mistiknya yang unik, memberikan kepada kita pedoman yang sangat spesifik tentang bagaimana mempersembahkan misa bagi almarhum kita dengan cara yang seefektif mungkin. Ini bukan hanya tentang meminta misa di paroki, tetapi berpartisipasi di dalamnya dengan disposisi spiritual yang tepat. Misa mempunyai nilai objektif yang tidak terbatas, jelas Padre Pio. Tetapi buah yang diterima oleh jiwa tertentu juga bergantung pada iman, cinta dan partisipasi mereka yang mempersembahkannya.
Langkah pertama tentu saja adalah meminta misa di paroki Anda. Jika memungkinkan, penting untuk menyebutkan nama almarhum secara khusus kepada imam. Padre Pio menganjurkan agar, ketika melakukan hal ini, Anda memvisualisasikan orang tersebut dengan cinta. Mengingat tidak hanya namanya, tetapi juga wajahnya, senyumannya, esensinya. Jangan menjadikan misa sebagai formalitas, desaknya. Persembahkan itu sebagai tindakan cinta pribadi. Ketika Anda pergi ke paroki untuk memintanya, lakukan dengan hati Anda, bukan hanya dengan dompet Anda. Setelah misa dijadwalkan, yang ideal adalah menghadirinya secara langsung. Kehadiran fisik orang yang dicintai selama misa untuk orang yang meninggal akan melipat gandakan dampaknya. Padre Pio mengajarkan, seolah-olah cintamu menjadi saluran tambahan yang melaluinya rahmat mengalir ke jiwa itu. Jika jarak atau keadaan menghalangi Anda untuk hadir secara fisik, Padre Pio merekomendasikan partisipasi rohani, mendedikasikan setengah jam itu untuk doa yang intim, idealnya bertepatan dengan waktu perayaan. Selama misa, Padre Pio menyarankan disposisi spiritual tertentu. Pada saat penyerahan persembahan, ketika imam mengangkat patena dengan roti dan piala dengan anggur, visualisasikan orang yang Anda kasihi dan tempatkan mereka secara rohani di atas patena tersebut. Persembahkan mereka beserta anugerah yang akan menjadi tubuh dan darah Kristus pada saat konsekrasi, momen paling sakral. Padre Pio merekomendasikan tindakan batin ini. Bapa yang kekal, aku mempersembahkan tubuh, darah, jiwa, dan keilahian putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian atas dosa-dosa, nama almarhum, dan agar mereka segera beristirahat dalam kemuliaan-Mu. Momen persekutuan sangatlah kuat. Jika Anda berada dalam keadaan rahmat, Padre Pio mendesak agar Anda menerima Ekaristi untuk jiwa itu. Saat Anda menerima komuni, katanya, Yesus sendiri ada di dalam Anda, dan doa Anda untuk orang yang meninggal memperoleh kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah Kristus di dalam diri Anda menjadi perantara langsung bagi jiwa tersebut. Padre Pio juga menekankan pentingnya kondisi rohani kita sendiri. Misa yang dipersembahkan oleh seseorang dalam keadaan dosa berat mempunyai nilai, namun tidak sepenuhnya mempunyai keampuhan. Jika Anda benar-benar mencintai orang yang meninggal itu, jelasnya, persiapkan diri Anda dengan pengakuan dosa yang baik sebelum misa agar persembahan Anda semurni mungkin. Mengenai frekuensi, Padre Pio mempunyai rekomendasi khusus. Untuk kerabat dekat yang baru saja meninggal, beliau menasihati serangkaian 9 misa berturut-turut, sebuah novena misa, idealnya tanpa gangguan. Hari-hari pertama setelah kematian sangatlah penting, jelasnya. Jiwa berada dalam kondisi penerimaan khusus terhadap rahmat. Untuk peringatan-peringatan selanjutnya, beliau merekomendasikan misa pada tanggal-tanggal penting. Peringatan kelahiran atau kematian, tanggal-tanggal khusus yang dirayakan dalam hidup. Tanggal-tanggal ini, katanya, menciptakan ikatan khusus antara dunia kita dan akhirat, memfasilitasi rahmat misa untuk menjangkau jiwa tertentu. Banyak yang bertanya-tanya berapa banyak misa yang harus mereka rayakan. Padre Pio sering menjawab, sebanyak yang didikte oleh kasihmu. Namun, ia juga mencatat bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Satu misa yang dijalani dengan iman yang dalam dan cinta yang membara dapat memberikan manfaat lebih dari banyak misa yang diminta hanya sekedar formalitas. Bagi keluarga-keluarga dengan sumber daya terbatas, Padre Pio menawarkan penghiburan ini. Tuhan melihat hati, bukan dompet. Satu misa yang dipersembahkan dengan pengorbanan pribadi bernilai lebih dari 100 misa yang dipersembahkan tanpa usaha. Di antara kendala umum yang mengurangi keampuhan misa bagi almarhum, Padre Pio menunjukkan kurangnya pengampunan. Jika Anda menyimpan dendam terhadap orang yang meninggal, atau hati Anda dipenuhi dengan kepahitan atas perlakuan mereka terhadap Anda dalam hidup, ini membatasi aliran rahmat. Beliau memperingatkan, sebelum mempersembahkan misa, lakukanlah tindakan pengampunan yang tulus. Kendala lainnya adalah keputusasaan. Beberapa orang mempersembahkan misa, tetapi dalam hati mereka meragukan keampuhannya atau bahkan kehidupan setelah kematian. Iman adalah saluran yang melaluinya rahmat mengalir, Padre Pio mengajarkan.
Percayalah dengan teguh bahwa persembahan Anda membantu jiwa itu. Akhirnya rutinitas yang tidak dipikirkan. Jangan jadikan misa untuk mendiang Anda menjadi kebiasaan mekanis. Ia memperingatkan, setiap misa adalah peristiwa kosmis, sebuah mukjizat kasih ilahi. Ikut sertalah di dalamnya dengan rasa kagum yang baru. Josefina, seorang wanita dari Mexico City, menerapkan nasihat Padre Pio setelah kematian mendadak putra remajanya. Alih-alih sekadar meminta misa, beliau berpartisipasi dalam setiap misa dengan penuh kesadaran dan cinta. Selama konsekrasi salah satu misa ini, beliau merasakan kehangatan yang mendalam di hatinya dan keyakinan batin bahwa putranya sedang maju dalam perjalanannya menuju Tuhan. Itu bukanlah suara yang dapat didengar, jelasnya kemudian, tetapi sebuah kepastian yang lebih nyata dari apapun yang pernah saya alami. Siksaan akan nasib abadinya yang menghantui saya siang dan malam benar-benar hilang. Saya tahu misa telah memenuhi tujuan mereka. Mengikuti pedoman Padre Pio tidak menjamin pengalaman mistis seperti yang dialaminya, namun hal ini memaksimalkan manfaat spiritual yang diterima orang yang kita cintai dari setiap misa yang kita persembahkan untuk mereka. Seperti yang beliau pernah katakan kepada salah seorang anak rohaninya, jika kamu benar-benar mengetahui betapa berharganya misa bagi orang yang telah meninggal, kamu akan rela berjalan di atas bara api untuk mempersembahkannya bagi orang-orang yang kamu kasihi. Pertanyaan umum yang diajukan banyak umat kepada Padre Pio adalah, bagaimana saya dapat mengetahui apakah misa yang saya persembahkan benar-benar membantu orang yang saya kasihi? Memahami keprihatinan alamiah manusia ini, Padre Pio membagikan beberapa tanda yang mungkin menunjukkan bahwa doa dan misa kita mempunyai pengaruh di akhirat. Tuhan, dalam rahmat-Nya, jelasnya, sering mengizinkan kami menerima penghiburan melalui tanda-tanda kecil yang menegaskan bahwa almarhum kami tertolong melalui doa kami. Tanda pertama dan paling umum adalah kedamaian batin yang tidak bisa dijelaskan. Banyak orang, setelah mempersembahkan misa dengan penuh devosi, merasakan perasaan tenang dan nyaman secara tiba-tiba yang tidak dapat disebabkan oleh sebab-sebab alamiah. Kedamaian ini, kata Padre Pio, seringkali merupakan pelukan spiritual dari rasa syukur dari jiwa yang dibantu. Lupita, seorang wanita dari Monterrey, tersiksa oleh rasa bersalah setelah kematian ibunya, yang memiliki hubungan buruk dengannya. Setelah mempersembahkan serangkaian 7 misa untuknya, dia mengalami apa yang dia gambarkan sebagai sungai kedamaian yang tiba-tiba membanjiri jiwa saya tanpa alasan yang jelas saat saya sedang memasak. Saya tahu kami telah berdamai setelah kematian. Tanda penting lainnya adalah mimpi penting. Padre Pio dengan jelas membedakan antara mimpi biasa dan mimpi yang bersifat spiritual. Mimpi yang datang sebagai tanda kenyamanan, jelasnya memiliki kejelasan dan kejelasan khusus. Orang yang meninggal biasanya tampak tenang, bercahaya, seringkali dalam suasana terang atau keindahan alam. Mimpi-mimpi ini meninggalkan kesan abadi dan rasa nyaman yang bertahan selama berhari-hari. Ramon, seorang petani dari Michoacan, mempersembahkan misa untuk memperingati kematian ayahnya. Pada malam yang sama, ia bermimpi tentang dirinya yang berpakaian putih di ladang gandum emas, tersenyum dan berkata, "Nak, panen di sini bagus." Saat terbangun, Ramon merasakan kepastian yang mendalam bahwa ayahnya dalam keadaan damai dan bahwa misa bagaikan air segar bagi jiwanya. Kebetulan yang signifikan juga bisa menjadi pertanda. Padre Pio berbicara tentang sinkronisasi sakral yang terjadi ketika misa membantu suatu jiwa. Kadang-kadang, jelasnya, Anda akan menemukan referensi tak terduga tentang orang yang Anda cintai. Lagu favoritnya yang diputar di saat-saat genting, bunga favoritnya yang muncul di luar musimnya, atau pengingat aneh yang tampaknya terlalu tepat untuk dianggap sebagai suatu kebetulan. Carmen mempersembahkan misa untuk saudara perempuannya pada peringatan 5 tahun kematiannya. Saat dia meninggalkan gereja, seekor burung kolibri, burung yang paling disayangi adiknya, mendarat sebentar di hadapannya, sesuatu yang sangat tidak biasa di daerah perkotaan itu. Saya merasa itu adalah caranya mengatakan, "Saya melihat Anda di misa. Terima kasih," kenang Carmen. Beberapa orang mengalami sensasi fisik selama atau setelah misa.
Padre Pio menyebutkan bahwa mereka merasakan aroma yang tidak dapat dijelaskan, biasanya bunga atau dupa, perubahan suhu yang tiba-tiba, rasa hangat yang menyelimuti, atau kesemutan khusus pada saat-saat penting perayaan. Indera tubuh, beliau mengajarkan, terkadang samar-samar menangkap apa yang dirasakan dengan jelas oleh jiwa. Kehadiran dekat orang-orang yang kita kasihi selama misa. Eduardo, usai mempersembahkan misa untuk mendiang istrinya, dengan jelas mencium aroma parfum yang selalu dipakainya. Dia sendirian di rumah dan botol parfumnya telah diberikan bertahun-tahun sebelumnya. Pengalaman ini memberinya kenyamanan yang tak terlukiskan. Tanda penting lainnya adalah berkurangnya rasa sakit akibat duka. Banyak orang memperhatikan bahwa setelah merayakan misa dengan penuh devosi, kesedihan yang tajam karena kehilangan berangsur-angsur berubah menjadi nostalgia yang tenang, cinta yang tidak lagi ditandai dengan rasa sakit. Perubahan sifat kesedihan ini, jelas Padre Pio, mungkin merupakan tanda paling signifikan bahwa jiwa mengalami kemajuan dalam pemurniannya. Ketika mereka menemukan lebih banyak kedamaian, mereka juga mengizinkan kita menemukannya. Isabel kehilangan putranya yang berusia 19 tahun karena kecelakaan. Kesedihannya begitu mendalam sehingga dia tidak dapat berbicara tentang suaminya tanpa menangis. Setelah setahun mempersembahkan misa bulanan untuk jiwanya, dia melihat perubahan yang bertahap dan mendalam. Suatu hari, katanya, saya menyadari bahwa saya dapat mengingat senyumannya tanpa rasa sakit yang membebani saya. Saya dapat berbicara tentang dia dengan cinta yang tenang. Wahyu Padre Pio tentang kekuatan transformatif Misa Kudus. Bagi orang-orang yang telah meninggalkan kesan mendalam di hati saya. Mengubah cara saya memahami iman, cinta, dan ikatan abadi yang menyatukan kita dengan mereka yang telah pergi. Kisah-kisahnya yang begitu hidup, di mana ia melihat jiwa-jiwa di purgatorium dibebaskan melalui kurban ekaristi dan menyampaikan rasa syukur mereka. Bergema sebagai sumber penghiburan, sekaligus panggilan mendesak untuk bertindak dengan penuh kasih. Video ini tidak hanya menyoroti pentingnya rohani dari mempersembahkan misa untuk orang-orang terkasih yang telah meninggal, tetapi juga mendorong saya untuk merenungkan bagaimana saya bisa menghidupi kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat hubungan saya dengan Tuhan, dan mereka yang, meskipun telah tiada secara fisik, tetap hidup di jiwa saya. Dari ajaran Padre Pio, saya telah menarik beberapa pelajaran praktis yang saya yakini dapat menginspirasi kita semua untuk hidup dengan lebih banyak pengabdian, kasih sayang, dan harapan, selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia seperti spiritualitas, kebersamaan, harmoni keluarga, dan penghormatan terhadap tradisi. Pelajaran pertama adalah kekuatan dari tindakan kasih yang disengaja. Padre Pio menegaskan bahwa mempersembahkan misa bukanlah sekadar formalitas, melainkan tindakan cinta mendalam yang dapat mengubah nasib abadi sebuah jiwa. Hal ini mendorong saya untuk lebih sengaja dalam menunjukkan perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu mengunjungi tetangga yang sedang berduka, meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita orang tua, atau berdoa untuk seorang teman yang sedang kesulitan. Saya menyadari bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus memiliki dampak yang kekal, seperti misa yang dipersembahkan untuk jiwa di purgatorium. Dalam budaya Indonesia, di mana keluarga dan komunitas menjadi inti kehidupan, pelajaran ini mengajak saya untuk memprioritaskan kebersamaan, mempererat ikatan melalui perhatian yang tulus, bukan hanya rutinitas yang dangkal. Pelajaran lain yang sangat berarti adalah pentingnya iman sebagai landasan tindakan kita. Keyakinan teguh Padre Pio pada kekuatan misa, bahkan di tengah skeptisisme, menginspirasi saya untuk mempercayai janji-janji Tuhan yang tak terlihat, meskipun hasilnya tidak segera tampak. Di tengah masyarakat yang seringkali menuntut hasil instan, pelajaran ini mengingatkan saya akan keindahan harapan yang sabar. Saya menerapkannya saat menghadapi ketidakpastian hidup, seperti keputusan sulit di tempat kerja atau saat-saat keraguan pribadi dengan berserah pada kehendak ilahi. Di Indonesia, di mana spiritualitas dan tradisi keagamaan, termasuk doa dan ritual, memainkan peran besar dalam kehidupan, pelajaran ini mengajak kita untuk memperkuat akar rohani kita
Hidup dengan keyakinan bahwa doa-doa kita, seperti misa, adalah benih yang akan berbunga di keabadian. Penekanan Padre Pio pada pengampunan juga sangat menyentuh hati saya. Ia memperingatkan bahwa dendam dapat menghalangi rahmat misa, mengingatkan bahwa penyembuhan dimulai dengan melepaskan beban masa lalu. Dalam hidup saya, ini berarti secara aktif mencari rekonsiliasi. Entah itu meminta maaf kepada saudara karena pertengkaran lama atau membebaskan diri dari kebencian yang membebani. Dalam budaya Indonesia, di mana harmoni keluarga dan silaturahmi sangat dijunjung tinggi, pengampunan adalah jembatan menuju kedamaian. Dengan mempraktikannya, saya tidak hanya menghormati orang-orang yang telah meninggal, tetapi juga memperkuat hubungan dengan yang masih hidup, menciptakan komunitas yang lebih harmonis di tengah dunia yang sering kali terpecah. Terakhir, seruan Padre Pio untuk berpartisipasi aktif dalam misa dengan kehadiran, doa, dan persiapan rohani telah memotivasi saya untuk memperbarui komitmen saya pada iman. Di tengah kesibukan hidup modern, mudah untuk memperlakukan misa sebagai rutinitas. Namun semangat Padre Pio mendorong saya untuk melambat, hadir sepenuhnya, dan mempersembahkan setiap momen ibadah dengan penuh gairah. Ini juga meluas ke kehidupan sehari-hari. Saya ingin berdoa dengan lebih tulus, mendengarkan dengan lebih empati, dan menjalani setiap hari dengan kesadaran akan hubungannya dengan kekekalan. Di Indonesia, di mana tradisi keagamaan seperti doa bersama dan perayaan hari raya mempererat komunitas, pelajaran ini mengajak saya untuk menghidupkan kembali keindahan iman kita dengan hati yang terbuka. Untuk menerapkan pelajaran ini, saya telah membuat beberapa komitmen konkret. Pertama, saya akan mempersembahkan misa untuk anggota keluarga yang telah meninggal, mengikuti saran Padre Pio untuk melakukannya dengan cinta dan niat spesifik, membayangkan wajah mereka selama konsekrasi. Kedua, saya akan berusaha memaafkan, dimulai dengan doa tulus sebelum setiap misa untuk menyembuhkan luka masa lalu. Ketiga, saya akan menyisihkan waktu setiap minggu untuk berdoa dengan penuh perenungan, mengadopsi sikap rohani yang direkomendasikan Padre Pio untuk memperdalam hubungan saya dengan Tuhan. Terakhir, saya akan berbagi wawasan ini dengan keluarga dan teman, mengajak mereka untuk ikut mempersembahkan misa dan merenungkan kekuatan Ekaristi. Tindakan ini tidak hanya menghormati warisan Padre Pio, tetapi juga membangun komunitas iman yang lebih erat dan penuh harapan. Video ini adalah anugerah yang luar biasa, membuka mata saya terhadap dampak mendalam yang dapat kita miliki pada perjalanan abadi orang-orang terkasih kita melalui tindakan sederhana mempersembahkan misa. Saya mengajak kalian semua untuk memasukkan pelajaran ini ke dalam hati dan menerapkannya dalam hidup kalian. Persembahkan misa untuk seseorang yang telah kalian kehilangan, jalani dengan iman dan cinta, dan percayalah bahwa Tuhan bekerja melalui doa-doa kalian. Bagikan pesan ini dengan mereka yang mungkin menemukan penghiburan di dalamnya. Dan mari kita bangun komunitas iman yang menghormati orang-orang yang telah meninggal. Jika video ini menyentuh hati kalian seperti yang telah menyentuh hati saya, luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini, untuk mendukung konten ini, membagikannya dengan teman dan keluarga yang mungkin terinspirasi oleh kebijaksanaan Padre Pio, berlangganan ke saluran untuk konten yang lebih menggugah, dan tinggalkan komentar dengan Padre Pio, doakan arwah kami, atau bagikan refleksi kalian tentang bagaimana pesan ini telah menginspirasi kalian. Keterlibatan kalian membantu menyebarkan kebenaran yang kuat ini dan memastikan lebih banyak orang dapat menemukan kedamaian dan penyembuhan yang ditawarkan oleh Misa Kudus. Mari kita bersatu untuk merayakan cinta abadi yang mengikat kita dengan mereka yang kita kasihi dan hidup dalam iman dengan semangat Padre Pio.